kami ulang ya, orang yang berdoa tanpa usaha itu bohong, tapi orang usaha tanpa berdoa itu sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ. Kali ini kita membahas masalah doa-doa, karena banyak sekali orang itu tidak mengenali antara doa dan usaha. Ini banyak orang berkomentar itu cukup banyak berdoa insya Allah sembuh. Berdoa tidak ada salahnya, dan benar kita banyak berdoa itu benar. Tapi saat kita berdoa harus ada usaha. Seperti umpama kita berdoa pengen kaya, tapi kita tidak pernah mau usaha, kita tidak akan mendapatkan kekayaan itu. Kita juga berdoa tiap hari pengen minta kerja, tapi kita tidak berusaha, nah kita juga tidak akan mendapat pekerjaan itu. Di penyakit juga sama. Masalah penyakit ini kalau kita hanya berdoa saja tapi tidak berusaha, nah kita juga tidak akan disembuhkan. Mungkin ada satu atau dua orang, setiap orang di dunia ini mungkin ada satu dua yang sakitnya ringan, mungkin akan dikasih kesembuhan. Tapi yang harus kita ketahui, kenapa kalau kita hanya berdoa saja kita tidak dikabulkan? Bukan tidak dikabulkan, sebenarnya doa itu semua dikabulkan. Tapi kenapa tidak kunjung sembuh walaupun kita berdoa siang, pagi, malam ya? Nah, itu kita sebenarnya sudah ada, kalau di agama itu namanya ada tuntunan, ada tuntutan. Kita dituntun suruh selalu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah atau kepada Tuhan ya. Berdoa kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan. Tapi saat keluhan itu tidak disampaikan, kenapa? Karena kita tidak mau usaha. Saat kita sudah ngeluh, kita sudah berdoa, kita sudah meminta, ya kita berusaha. Nanti Allah sendiri yang akan menentukan hasilnya. Nah, kita dituntun, kita selalu suruh berbuat benar. Nah, kita sudah benar apa tidak? Nah, kalau kita ingin tahu kebenaran itu, kita harus tahu bahwa benar menurut saya juga benar menurut Allah. Jangan benar menurut kita. Kalau benar menurut kita belum tentu benar menurut Allah, tapi kalau benar menurut Allah berarti benar menurut kita. Kalau kita sudah seperti ini, kita dituntun untuk menjalani kebenaran itu semua, maka kita akan dituntut. Setelah kita disuruh beribadah, kita disuruh bersedekah, saat kita tidak mau bersedekah, ini yang ingat-ingat Anda sendiri, yang bisa tahu Anda sering sedekah dan tidaknya itu hanya Anda. Saat kita diberikan harta benda oleh Allah, walaupun itu hanya gaji ya, itu Allah sudah berfirman, sesungguhnya aku memberikan rezeki kepada hambaku itu ada sebagian hak milik orang lain. Itu rata-rata 2,5%. Tapi di sini kita itu sering lupa. Nah, saat kita lupa, otomatis kita itu kalau sudah lupa kan numpuk semua. Saat sudah numpuk, akhirnya kita dituntut suruh mengeluarkan uang yang haknya orang lain itu tadi. Nah, jika haknya orang lain itu tadi belum diberikan, nah, Anda setiap gajian ya, setiap gajian umpama gaji Anda 3 juta. Harusnya setiap habis gajian 2,5% langsung dipotong dan sumbangkan kepada fakir miskin, anak yatim piatu, atau orang-orang yang masih sakit seperti ini, atau kepada yayasan atau kepada masjid. Kalau Anda biasakan memotong 2,5%, insya Allah Anda juga dikasih kesehatan yang sempurna oleh Allah itu. Tapi kalau kita umpama sudah menjalankan sedekah kok tetap sakit, kadang Allah lebih tahu daripada kita masih punya dosa dan kita diberikan sakit, itu digugurkan dosa-dosanya dan kita bantu dengan berobat, karena dengan berobat tadi itu juga sedekah. Sedekah kepada siapa? Sedekah kepada para ahli pengobatan. Karena orang-orang itu sebenarnya disuruh diberikan sakit atau disuruh sakit itu oleh Allah, itu sebenarnya kita hanya ditugaskan untuk berobat.
supaya rumah sakit berjalan, pabrik obat berjalan, karena rumah sakit banyak pasien, ya, banyak pasien, banyak yang kerja di rumah sakit itu juga jutaan orang di rumah sakit itu, terus yang kerja di pabrik obat juga jutaan. Nah, supaya itu bisa terbayarkan semua harus ada yang sakit, dan akhirnya yang sakit membayar biaya rumah sakit untuk apa? Untuk membayar gaji-gaji karyawan itu supaya karyawan juga sejahtera. Nah, karena kita biasa menyimpan haknya orang lain itu, akhirnya kita dituntut. Nah, dituntutnya seperti apa? Saat kita umpama pengen BAB, umpama kita tahan, sedangkan kalau kita makan, habis makan, nah itu ampasnya kan harus dibuang. Sedangkan kita dapat rezeki juga sama, ampasnya itu dibuang, ampasnya yang 2,5% itu. Kalau tidak dibuang akan menjadi penyakit yang sangat lumayan rasanya dan menderita. Nah, ini rugi 2 kali, sudah menderita harus keluar uang banyak. Ini yang kita jaga di situ. Jadi tuntunan itu setelah kita dituntun, ini makanya dari pusar ke atas ini kita ada hati, ada pikiran, kita dituntun lewat hati dan pikiran supaya kita bisa menerima kebenaran. Saat kita setelah menerima kebenaran, kita dituntut setiap kita ada penghasilan walaupun sedikit, itu banyak sedekah. Jangan sedekah itu nunggu kalau kita sudah kaya. Sedekah itu tidak perlu nunggu saat kita sudah kaya, tapi sedekah itu masalahnya di pikiran kita. Kalau kita biasa menolong orang lain, walaupun nggak punya duit pun, kita akan tetap banyak menolong orang lain. Dan akhirnya karena kita sering menolong orang lain, Allah menganggap kita bisa amanah. Akhirnya kita diberikan kemudahan karena dipercaya oleh Allah mau menyebarkan rezeki yang Allah berikan kepada orang-orang itu. Nah, itu seperti itu. Makanya jangan hanya berdoa saja. Kalau kita berdoa itu harus berusaha. Nah, kalau orang berdoa saja itu bohong, tapi kalau orang berusaha tanpa berdoa itu sombong. Ya, jadi kami ulang ya, orang yang berdoa tanpa usaha itu bohong, tapi orang usaha tanpa berdoa itu sombong. Nah, cukup sampai di sini dulu ya. Semoga ini ulasan sedikit ini bisa untuk membuat kita lega dan introspeksi diri kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ.